Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukatif, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di channel saya, Hikmah Sujana Channel. Pada video kali ini, insya Allah saya akan memberikan tips dan trik seputar bagaimana sih cara untuk belajar efektif secara mandiri di rumah di masa pandemi ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang tips, kurang lebih ada 10 tips yang bisa saya berikan kepada kalian untuk bisa belajar di rumah. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke pembahasannya, ke 10 tips dan triknya. Buat yang baru datang di channel ini, yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari video ini. Kemudian bagi yang merasa video ini bermanfaat dan bisa berguna untuk teman-teman kalian, silahkan di like dan di share ya di sosial media kalian. Di masa pandemi ini saya akan memberikan 10 tips dan trik bagaimana cara untuk belajar efektif di rumah supaya kalian bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi, dan tentunya tidak ketinggalan ilmu walaupun kalian kondisinya sedang di rumah. Yang pertama, yakinkan diri kamu bahwa kamu masih memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu sebagai seorang pelajar. Oh, ini jelas. Kamu harus bisa fokus, bisa sadar bahwa diri kamu ini ya pelajar, tugas seorang pelajar ya belajar. Jadi jangan lupakan itu. Kamu harus yakin dulu bahwa diri kamu itu adalah siswa yang tugasnya memang dan kewajibannya memang belajar. Kalau kamu sudah punya kesadaran akan hal itu, maka otomatis diri kamu akan tergerak secara sendirinya tanpa ada paksaan dari orang lain. Tips yang kedua itu adalah modifikasi ruang atau tempat belajar di rumah. Nah, buat kamu yang sudah punya tempat khusus untuk belajar seperti kamar atau meja belajar, itu tolong dimodifikasi ya buat senyaman mungkin. Misalkan buat tumpukan buku-buku yang ada di meja kamu menjadi rapi, atau di sisi lain kamu bisa saja merapikan urutan buku mata pelajaran yang akan kamu gunakan untuk hari ini, esok, dan seterusnya ya. Atau bisa saja kamu menggunakan musik sebagai pengiring kamu untuk belajar supaya mood kamu lebih enak gitu, lebih nyaman untuk belajar sehingga kamu bisa konsentrasi. Tips yang ketiga itu adalah cobalah untuk disiplin dalam belajar. Nah, disiplin ini berarti kamu harus tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya rebahan, kapan waktunya santai-santai, dan kapan waktunya bermain, dan lain sebagainya ya. Jadi disiplin dalam belajar di rumah ini sangat penting teman-teman. Jadi untuk bisa mensukseskan kamu atau fokus kamu atau konsentrasi kamu dalam belajar, kamu harus bisa menetapkan waktu khusus untuk belajar. Nah, ini kita bisa siasati dengan cara membuat jadwal pelajaran sederhana. Jadwal pelajaran sederhana ini bisa kita buat mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Misalkan dari sekolah kamu ada 10 mata pelajaran. Nah, 10 mata pelajaran ini kita bisa bagi ke dalam 5 hari yang berbeda, sehingga pada satu hari itu terdapat 2 mata pelajaran yang harus kita pelajari. Misalkan hari Senin kita akan belajar tentang pendidikan agama dan bahasa Indonesia. Hari Selasa kita akan belajar tentang matematika dan bahasa Inggris. Hari Rabu kita akan belajar tentang IPA dan IPS. Hari Kamis kita akan mempelajari tentang pendidikan jasmani dan seni budaya. Hari Jumat kita akan belajar tentang PKN dan prakarya. Nah, itu contoh sederhana saja. Nah, di jadwal ini kamu bisa atur waktunya, atur settingan jamnya, terserah kamu. Tapi saya sarankan kamu mulai belajar itu pada pukul atau jam-jam yang mirip sekali dengan sekolah sebenarnya. Misalkan setiap hari kamu belajar mulai dari jam 7 sampai dengan jam 11. Itu sudah bagus ya, sudah cukup waktu untuk belajarnya. Dan jangan lupa di sela-sela atau di tengah-tengah 2 pelajaran yang dibuat tadi itu buat waktu istirahatnya supaya kamu tidak bete, tidak jenuh, dan tidak capek, karena otak kamu juga butuh istirahat. Oke, tips yang keempat, anggaplah seperti sekolah tatap muka pada umumnya. Nah, ini munculkan sugesti dalam pikiran kamu bahwa kamu seolah-olah sedang sekolah, sedang aktivitas
ya persiapan, mulai dari persiapan berangkat sampai dengan pulang itu sama seperti ketika kamu sedang bersekolah seperti biasa ya. Buatlah rutinitas saat sedang sekolah secara biasa, misalkan bangun pagi jam 5 ya, kemudian untuk yang muslim sholat subuh, kemudian sarapan, kemudian persiapkan buku untuk memulai pelajaran pada hari itu ya, kemudian siap-siap rapi-rapi kamar, rapi-rapi tempat belajar. Nah, ketika jadwal sudah masuk jadwal pelajaran yang pertama yang kamu buat di poin ketiga tadi, nah itu sudah harus mulai kamu fokus untuk belajar. Anggap saja kamu sedang belajar di dalam kelas yang tidak bisa diganggu-gugat, yang tidak bisa terganggu oleh kondisi di luar ruang belajar kamu ya. Jadi insya Allah cara ini bisa membuat konsentrasi kamu meningkat. Tips yang kelima, ini jangan sampai terganggu dengan smartphone kamu. Nah ini yang paling besar gangguannya itu adalah gangguan dari notifikasi atau pemberitahuan yang ada di HP kamu ya. Nah gangguan-gangguan seperti ini harus dihindari dengan cara buat notifikasi untuk sementara kamu belajar itu dinonaktifkan terlebih dahulu, atau dia mengaktifkan mode silent ya. Aktifkan mode silentnya supaya pelajaran kamu tidak terganggu. Tips yang keenam, hindari multitasking atau melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Oh, ini jelas. Ketika kamu sudah mulai masuk waktunya belajar, itu jangan kerjakan hal-hal yang lain. Ya, fokus saja dengan pembelajaran kamu, dengan tugas kamu, kerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, ini multitasking ini maksudnya adalah kamu mengerjakan lebih dari satu kegiatan dalam satu waktu. Misalnya kamu belajar sambil main HP, kamu belajar sambil main HP, kamu belajar sambil coret-coret, kamu belajar sambil ngobrol dengan teman kamu di telepon. Nah ini akan sangat mengganggu. Jadi hindari multitasking seperti ini. Lakukan satu tugas saja, yaitu belajar. Oke, tips yang ketujuh, jaga kondisi kesehatan kamu ya. Agar belajar bisa lebih efektif dan lebih baik, jangan lupa kesehatan kamu pun perlu dijaga ya. Jangan sampai terlalu lelah, jangan sampai terlalu letih. Nah ini akan membantu proses kerja otak kamu dalam menyerap ilmu belajar yang kamu pelajari pada hari itu ya. Kemudian juga kamu bisa sediakan air minum ya, sediakan cemilan mungkin untuk pendamping belajar kamu supaya kamu tidak merasa kekurangan cairan. Oke, masuk ke tips yang ke-8 ya. Tips yang ke-8 ini adalah variasikan sumber belajar kamu ya, agar kamu tidak merasa bosan dengan hanya menggunakan satu sumber belajar, misalkan hanya beracuan pada buku paket. Jadi cobalah untuk mengganti secara berkala sumber belajar yang bisa kamu gunakan. Misalkan kamu bosan dengan baca buku paket ya, kamu bisa belajar materi yang sedang kamu pelajari itu di website dia, via Google atau misalkan via YouTube ya, karena sekarang banyak video pembelajaran di YouTube seperti yang kamu sedang tonton sekarang ini. Kemudian juga bisa melalui surat kabar ya, dan media-media lainnya. Jadi variasikanlah, jadi biar kamu tidak bosan dan jenuh terhadap satu sumber belajar ya. Kemudian tips yang ke-9 ini, mintalah kerjasama dengan orang tua atau orang rumah ketika kamu sedang masuk ke dalam jadwal belajar, itu untuk tidak mengganggu dulu sementara waktu ya. Jadi supaya kamu bisa fokus untuk belajar, supaya kamu bisa konsisten dengan jadwal pelajaran yang sudah kamu buat, terkecuali ketika sudah waktunya istirahat atau sudah selesai, boleh lah ya. Jadi kamu minta kerjasamanya, mah pak tolong ketika saya belajar mohon untuk tidak mengganggu terlebih dahulu karena saya ingin fokus untuk belajar ya. Dan kamu juga harus menghargai kepercayaan orang tua kamu yang sudah diberikan kepada kamu. Jadi ketika kamu diberikan waktu untuk belajar, diberikan waktu untuk kebebasan untuk belajar di kamar atau di ruang belajar kamu, nah kamu harus bisa memegang kepercayaan orang tua kamu. Jadi ketika orang tua kamu memberikan kesempatan kamu untuk belajar, ya sudah, gunakan waktu untuk belajar, jangan gunakan untuk bermain dan lain sebagainya ya. Jadi itu, jadi mintalah kerjasama dengan orang tua kamu atau orang rumah untuk tidak mengganggu ketika kamu sedang belajar.
Tips yang terakhir. Nah, ini tips yang terakhir ini adalah tetap bersosialisasi dengan teman, karena otak juga butuh refreshing, otak juga butuh sedikit hiburan ya. Walaupun waktunya jangan terlalu banyak ya. Nah, sosialisasi dengan teman ini bisa melalui dengan chatting atau dengan telepon, atau sekarang sudah canggih dengan video call. Kamu bisa menggunakan semua fasilitas itu untuk sekedar ngobrol dengan teman kamu, sharing belajarnya sudah sampai mana, materinya apa saja, apakah ada tugas tambahan dan lain sebagainya. Tapi dilakukan di luar jadwal pelajaran yang kamu buat ya. Nah, itu adalah 10 tips yang bisa kamu gunakan untuk mengefektifkan belajar mandiri kamu di rumah selama masa pandemik ini ya. Jadi semoga saja masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan sekolah tatap muka seperti biasanya, karena saya sendiri juga sudah kangen dengan sekolah tatap muka. Ya, mungkin kalian juga berpikir sama dengan saya. Jadi semoga saja kita doakan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Oke, sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat. Dan kalau kamu belum subscribe, segera subscribe channel saya ini dan bunyikan notifikasinya agar kamu bisa update terus video tips dan trik dan pembelajaran lainnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.